Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya, amin. Sehat itu sangat penting anak-anak, sehingga kalau kita diberikan kesehatan maka kita bisa melaksanakan semua kegiatan kita, bisa melaksanakan semua kegiatan kita ya. Nah, berhubung kita tidak sekolah, tetapi kita masih bisa beraktivitas di rumah. Belajarnya pindah di rumah. Sudah sholat duha? Oh, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Sebelum kita beraktivitas, awali semuanya dengan berdoa ya. Karena semua harus berdoa, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 1, peredaran darahku sehat. Udara dingin di pagi hari, enaknya minum apa ya? Kalau dingin-dingin, wah minum teh Ustazah. Enak sekali kalau minum teh anak-anak. Teh yang hangat itu nikmat rasanya. Hendaklah kita menjaga diri kesehatan itu karena sangatlah berharga. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda itu merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit saja untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia anak-anak. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia itu Ustazah? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Nah, setelah itu kita akan mempelajari tentang peredaran darah manusia. Perhatikan gambar berikut. Mengalirnya darah di dalam tubuh itu disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh itu ada 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah yang mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung banyak karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut. Sistem peredaran besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Dari bilik kiri, kemudian ke arteri besar atau aorta, kemudian ke arteri seluruh tubuh, ke vena, kemudian ke serambi kanan. Kamu telah melakukan kegiatan di atas? Kamu telah mengetahui organ-organ peredaran darah pada manusia. Tahukah kamu peranan setiap organ peredaran darah manusia? Fungsi atau peranan organ peredaran darah. Nah, kita lihat di sini. 1, jantung. Tahu jantung? Nah, coba dipegang dadanya. Jantung itu ada di sebelah kiri. Ya. Ditekan, dipegang sama tangannya, pasti ada detak jantungnya.
Jadi jantung itu adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepala tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jadi jantung itu tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 tulang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Jadi antara bagian kanan dan kiri dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Jadi katup jantung tersebut fungsinya untuk mencegah supaya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida tidak bercampur. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal anak-anak daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung itu mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Jadi kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ya. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Nah, dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Nah, coba untuk dapat menghitung denyut nadi, coba kalian pegang anak-anak. Tangannya dipegang, kemudian ada di kalian tekan, ya, kalian tekan pada pergelangan tangan. Nah, kalian akan merasakan denyut nadi. Ayo, coba lakukan percobaan berikut. Coba kamu hitung denyut nadimu dengan langkah-langkah berikut. Tempel dan tekankan, jangan terlalu keras tapi ya, 3 jarimu, telunjuk, tengah, manis pada pergelangan tangan yang lain. Temukan denyut nadimu, ya. Kemudian hitunglah denyut nadimu selama 15 detik. Kemudian hasilnya dikalikan 4. Jadi tempel dan tekan ya, tapi jangan terlalu keras. 3 jarimu, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis pada pergelangan tangan yang lain. Kemudian hitung denyut nadimu selama 15 detik. Kemudian setelah itu hasilnya kalian kalikan dengan 4. Kecepatan denyut jantung tergantung kegiatan yang dilakukan. Ketika sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60-80 kali setiap menit. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Semakin aktif tubuhmu, maka denyut jantungmu semakin aktif pula. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut elektrokardiograf. Nah, di situ ada gambar peredaran darah manusia tadi yang sudah Ustazah jelaskan. Untuk yang berikutnya yaitu pembuluh darah.
Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut dengan arteri, kalau pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen, itu keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar itu disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Wah, banyak sekali cabangnya anak-anak. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai kurang lebih 160.000 km. Wow, panjang sekali Ustazah. Ya, subhanallah, kamu telah mempelajari tentang pembuluh darah. Nah, di sini ada tentang paru-paru. Ya, kita akan mempelajari paru-paru. Bentuknya kalau dilihat itu seperti apa ya? Seperti love ya, hampir-hampir seperti love atau seperti kupu-kupu. Ya, paru-paru ini juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida dipompa ke dalam paru-paru, dipompa dulu ya. Kemudian karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen atau O2 melalui proses pernafasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung akan semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil anak-anak terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Jadi masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu ada di alveolus namanya. Nah, kembali lagi, lihat temanmu Siti dan temannya bersepeda. Kamu suka bersepeda? Iya Ustazah, apalagi kalau sudah liburan goes. Ustazah juga suka goes kalau hari Minggu. Ya, Siti dan teman-teman pagi-pagi sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan anak-anak jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, tugas kalian buat pantun ya, pantun tentang kesehatan, tentang peredaran darah, tentang jantung, tentang paru-paru, pokoknya tentang kesehatan.
Terima kasih, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.